to our video. Jadi di video kali ini kami bakal bahas nih salah satu kejadian digital yang paling heboh sejagat raya Indonesia di tahun 2024, yaitu tentang kasus serangan ransomware ke Pusat Data Nasional atau PDN. Nah, kejadian ini tuh sampai bikin imigrasi di bandara itu macet total. Orang-orang nggak pada bisa lewat, bahkan antrian itu panjang. Dan lebih parahnya banyak orang yang ketinggalan pesawat nih. Pokoknya kejadian ini chaos banget deh. Dan yang bikin ngeri tuh, ini bukan cuma error biasa guys. Jadi ini tuh kayak semacam alarm besar bahwa sistem keamanan digital Indonesia itu perlu banyak perbaikan. Nah, jadi di sini kita bakal bahas dari awal apa itu ransomware, bagaimana kronologi kejadiannya, dampaknya, dan apa pelajarannya buat Indonesia. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan kita, perkenalkan kami dari kelompok 6. Nama saya Wanti Rahmayani Tarigan. Nama saya Elsa Lili Gabriela Mutabarat. Dan saya Siti Syarifah Ayu. Kita akan bahas tentang Serangan ransomware ke Pusat Data Nasional di tahun 2024. Oke, pertama-tama kita bahas dulu nih, apa sih ransomware itu? Nah, secara sederhana ransomware itu ibarat kayak maling nih masuk nih ke rumah kita, tapi maling ini nggak ada ngambil apa-apa di rumah kita. Dia malah kayak ngunci pintu, ngunci lemari, ngunci bahkan kayak misalnya kulkas. Nah, lalu dia bilang, kalau kalian perlu sama barang ini, aku akan membukanya asal kalian bayar sama aku, kan kasih tebusan. Seperti itu tuh. Nah, kalau di dalam dunia digital, datanya yang dikunci guys. Jadi kayak file, dokumen, database itu semua dikunci pakai enkripsi. Jadi korban tuh nggak bisa buka datanya sendiri. Serem banget kan? Nah, setelah itu pelakunya tuh minta tebusan, biasanya sih berupa kripto ya. Terus abis gitu kalau nggak dikasih tebusannya gimana? Ya datanya nggak bakal dia kasih. Terus bakal diancam nih, datanya bakal dibocorin. Ini sekarang kita masuk nih ke inti pembahasannya. Gimana sih sebenarnya si ransomware ini bisa nyerang di Indonesia nih? Oke, jadi menurut laporan resmi dan berita nasional, semuanya tuh dimulai pada tanggal 17 Juni 2024 sekitar pukul 11 malam WIB. Nah, pada saat itu tuh ada upaya menonaktifkan Windows Defender. Nah, ini mencurigakan banget dong, karena Windows Defender itu salah satu pengaman utamanya guys. Nah, setelah 3 hari kemudian, tepatnya di tanggal 20 Juni 2024, sekitar jam 12.54 malam, pelaku ini mulai menjalani yang namanya malware. Mereka itu menghapus sistem file penting, terus mematikan layanan, pokoknya bikin Pusat Data Nasional itu tuh kacau gitu. Nah, 1 menit kemudian tuh tepat pada pukul 00.55 Windows Defender ini resmi crash guys. Jadi server udah nggak bisa lagi melawan dia. Nah, kalian tahu nggak sih siapa target utamanya? Target utamanya itu adalah PDNS 2 di Surabaya, dimana ini tuh pusat data yang menampung banyak instansi layanan instansi pemerintah. Dan setelah servernya itu terenkripsi, dampaknya itu benar-benar langsung kerasa loh guys. Di hari yang sama, layanan imigrasi itu lumpuh di seluruh bandara yang ada di Indonesia. Kejadian ini tuh bikin seluruh bandara itu kacau, kayak misalnya penumpangnya itu nggak bisa diproses, terus bikin antreannya itu semakin membludak. Tapi nih ternyata bukan cuma di bagian imigrasi aja nih guys. Berdasarkan laporan yang ada nih, ada sekitar kurang lebih 280 layanan publik ini ikut mengalami down guys. Termasuk di situ ada layanan administrasi Pemda, beasiswa, juga data layanan masyarakat nih. Nah, kemudian pelaku lalu mengirim permintaan tebusan. Tahu nggak berapa? 8 juta US dollar. Itu tuh kalau dirupiahin bisa sampai 131 miliar. Tapi pemerintah tegas bahwa mereka memilih tidak akan membayar. Yang akhirnya servernya diisolasi, forensik digital digelar, terus semua tim keamanan cyber itu digerakkan. Tapi guys, nggak semudah itu. Masalah barunya malah ternyata nih ya guys, data-data ini nggak punya backup.
Dan jadi dulu ini kejadian ini nih baru pemerintahnya bilang mengadakan untuk audit data itu besar-besaran di seluruh pusat data negara tuh. Nah, itu beberapa minggu kemudian barulah pemerintah mulai memulihkan data. Kemudian ada laporan dari analis keamanan bahwa pelaku telah merilis decryption key secara gratis. Tapi yang namanya recovery data pasti membutuhkan waktu yang cukup panjang dong. Oke, sekarang itu pertanyaan pentingnya nih guys. Kok bisa sih pusat data sekelas PDN itu bisa ditembus? Nah, pertama tuh yuk, dia itu karena sistem negara kita ini masih ada yang pakai sistem yang lama nih, belum pada terupdate. Nah, ini kan walaupun celah kecil, ini bisa jadi jalan dia masuk tuh. Nah, yang kedua, koordinasi antar lembaga itu belum seragam. Jadi, udah ada yang update, ada juga yang belum. Terus yang zaman sekarang ya, serangan cyber juga makin canggih ya kan guys. Jadi kalau misalnya udah ada celah dikit aja, ya bakal langsung diserang. Mungkin nih kedengarannya teknis sih, tapi dampaknya ini dirasain langsung nih sama masyarakat. Iya, layanan publik jadi lambat, bahkan beberapa ada yang berhenti total. Kayak contohnya tuh imigrasi guys. Dan tahu nggak sih apa yang bikin publik itu makin khawatir? Mereka tuh kayak jadi bertanya-tanya gitu loh, kayak data gue ini aman nggak sih sebenarnya gitu? Karena kan kita tahu ya PDN ini tuh nyimpen data identitas, layanan untuk pendudukan dan informasi-informasi sensitif lainnya. Nah, jadi apa sih sebenarnya pelajaran yang bisa diambil nih untuk kita Indonesia nih? Ya, jadi yang pertama itu backup data itu penting banget dan harus disimpan di tempat yang berbeda, bukan malah di tempat yang sama juga. Dan yang kedua ini, sistem itu harus terus diupdate dan dipantau 24/7. Karena kan keamanan cyber ini bukan kerja sekali terus selesai ya kan? Nah, yang ketiga nih tuh, literasi digital ini bukan kita juga harus bisa nih literasi digital. Literasi digital itu bukan hanya untuk petinggi-petinggi saja, pejabat-pejabat, tapi seluruhnya guys, mulai dari masyarakat sampai pada pejabat-pejabat negara nih. Nah, yang terakhir, Indonesia tuh butuh tim cyber yang lebih kuat kayak CSIRT supaya kalau ada serangan bisa langsung ditangani dengan cepat. Oke guys, jadi serangan ransomware di PDN ini bukan cuma sekedar masalah teknologi, tapi juga reminder nih untuk kita semua kalau ternyata keamanan digital itu sama pentingnya dengan keamanan fisik kita. Indonesia nih lagi cepat nih berkembang secara digitalnya nih. Tapi semakin berkembang malah semakin besar pula risiko yang ada jadinya. Iya, nah semoga kedepannya pemerintah dan masyarakat bisa lebih siap, sama-sama lebih siap untuk menghadapi ancaman di dunia digital sekarang ini. Jadi segitu aja pembahasan dari kami, semoga bermanfaat. Satu insiden, 1000